Oke, sekarang Ibu nak ngomentari hasil presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 ini buat aplikasi penjualan dan bisa mendownload buku soal-soal UTBK ya. Apresiasi karena kelompok 5 alhamdulillah sudah bisa sampai dengan berat. Coba buka tugasnya. Loh, kan mau ditampilkan, buka tugasnya dong. Yang pertama, ada di halaman page 4, di sini halamannya halaman 1, bukan halaman 1, halaman 2 deh. Di page 5, dibuka dong komputernya. Nah, buka HP-nya juga boleh. Dibuka dong, dibuka ya, dibuka. Di situ tahapan kerjanya, kamu pakai metode apa? Active Programming. Kenapa tahapannya ada Active Programming, Prototyping, dan Web Engineering? Halaman 2. Ya, dihapus saja itu. Yang isi dari poin 1.2 itu adalah tahapan kerja dari Extreme Programming. Ya, yang ini nggak usah ditampilkan lagi. Ya, yang page halaman 2 atau page 5. Oke. Ini proses bisnisnya oke, sudah ada gambar token. Tokennya di mana? Itu tokennya dari mana? Hah? Iya, foto ini dari mana? Oh, nggak boleh. Boleh. Iya, kan objeknya harus real. Tidak boleh ngayal. Kalau googling namanya ngayal. Apa salahnya nanya baik di toko loak samping Masjid Agung itu ada. Tok sepanjang Sudirman itu toko buku galau itu, ya. Nah, berarti ini dong transaksi penjualannya fiktif. Nggak boleh fiktif ya. Kan kita ini kan harus jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain. Oke, skenarionya ada 9. Apakah use case diagram ada 9? 2, 4, 6, 8, 9. Oke. Tetapi apakah nama-namanya sama dengan nama skenario? Sama ya. Oke. Kalau sama berarti udah benar. Jadi cek lagi konsistensi antara analisis dengan perancangan. Contoh, skenario harus sama dengan use case diagram. Use case diagram juga harus sama dengan activity diagram. Sama enggak? Katanya 9. Cek activity 9 bukan? Cek activity 9 bukan? Lebih dari 9. Nah, ya kan? Begitu juga dengan sequence diagram, ya. Nah, mengenai pertanyaan tadi, kenapa ada multiplicity antara kelas pengguna dengan kelas pemesanan? Benar jawaban dari Syafaat bahwa satu pengguna itu bisa melakukan pemesanan berulang kali. Makanya ditulisnya 1 bintang, 1 atau lebih. Bintang itu menandakan lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya benar. Ya. Jadi kalau ada kemungkinan relasi antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, kalau ada kemungkinan bisa ditambahkan multiplicity, tambahkan. Kalau tidak, nggak usah. Kosongkan, nggak apa-apa. Ya. Tapi cek lagi ini benar atau enggak. Ya. Syafaat ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai program. Nah, mengenai program. Sebelum program untuk use case diagram. Nah, makanya kalian ngambil objeknya itu fiktif. Kalau fiktif nebak-nebak. Nah, kalau nebak-nebak use case diagramnya aktornya juga nebak-nebak, nggak bisa seperti itu. Harus jelas. Apakah memang ada admin? Apakah ada karyawan lain? Apakah ada pemilik toko? Nah, makanya nanti tanya aja objeknya, kalau memang perlu ditambahkan. Ada karyawan, ada pemilik toko, konsumen pasti.
ya. Oke, kemudian mengenai program, selain konsistensi rancangan dan analisis, buat laporan penjualan per periode. Sudah dicatat ya. Tadi saya lihat tidak ada nomor penjualan. Ya, di mana-mana supaya tidak terjadi korupsi perlu nomor penjualan atau nomor nota atau nomor faktur atau nomor pembayaran. Nah, untuk apa? Kalau suatu saat ada yang korupsi karyawan atau tiba-tiba orang mau mengembalikan buku untuk retur, itu ada buktinya nomor berapa bisa dicari langsung. Kalau nggak ada, namanya Budi misalnya. Nama Budi ini yang beli buku kita ini banyak. Ada 1000 Budi. Nah, Budi yang mana ini? Saya nggak tahu. Kalau kita ada nomor nota, nah itu bisa kita anggap sebagai salah satu cara untuk mencari notanya yang mana. Paham ya? Harus ada, nggak boleh nggak ada. Sama juga dengan konsumen. Konsumen juga harus ada kode konsumen. Sama kayak kamu mahasiswa harus ada NIM. Kayak gitu. Karena kita sebagai penduduk Indonesia harus ada NIK. Supaya kan ada kemungkinan nama itu kan sama. Ya, kecuali kalau namanya agak beda dibanding yang lain. Misalnya namanya Kentut, nggak kata yang sama. Taruhlah dia dewean kan gitu. Gitu ya. Oke, kemudian, nah satu lagi seperti saran temenmu, buat konfirmasi pembayaran. Kalau dia sudah bayar dikonfirmasi, kalau barangnya sudah dibayar kemudian baru dikemas buat konfirmasi, kalau sudah dikirim juga buat konfirmasi, sehingga si konsumen bisa tahu posisi barang yang dia beli ini sudah sampai mana ini. Nah, kayak Shopee, Tokopedia gitu ya, kan harus ada konfirmasi mengenai barang kita sudah sampai mana. Bahkan kalau di Shopee itu kan detail ya, sudah ada di kurir ini, sudah ada ini, sudah sampai di mana, sudah sampai di gudang mana, kan gitu ya. Jadi nggak usah detail seperti itu, tapi paling tidak ada konfirmasi barang kita itu sudah di mana. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Dea mau nanya? Jelas ya? Yang lain? Kalau nggak ada, silakan ditutup.